Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam. Kita sudah sampai di muhadarah ke-33. Haddus sariqah wa qat'ut tariq. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Jadi di muhadarah kali ini kita akan menjelaskan tentang haddus sariqah, hukuman bagi orang yang mencuri dan orang yang menakut-nakuti orang lain, ya, seperti begal. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha. Sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka balasannya ayyuqattalu, itu dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau tangan dan kakinya itu dipotong secara berbeda, seperti tangan kanan dan kaki kiri, au yunfaw minal ard, atau diasingkan dari muka bumi, ya, dari daerahnya maksudnya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, di mana mereka itu akan diberikan hukuman dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, dan juga diasingkan dari daerahnya. Siapa yang dimaksud orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Ini yang akan kita bahas di hukum yang pertama. Nah, di sini di hukum syariah, al-ahkam syar'iyyah, al-hukmul awal, hukum yang pertama, man huwal muharibul ladzi tajri alaihi ahkamu qutta'it tariq. Siapa orang yang dimaksud muharib, orang yang memerangi Allah Rasulnya dan Rasulnya? Siapa yang dimaksud orang tersebut? Di mana orang tersebut itu tajri alaihi ahkamu qutta'it tariq, diperlakukan seperti hukumnya orang yang membegal, ya, menakut-nakuti orang dan merampas harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Dallat al-ayatul karimah ala hukmil muharabati wal ifsadi fil ard. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum dari muharabah atau memerangi Allah dan Rasul, wal ifsad fil ard, juga menerangkan membuat kerusakan di muka bumi. Qad hakama Allah taala 'alal muharibina bil qatli aw as-salbi aw taqti'il aidi wal arjul min khilaf aw nafyi min al ard. Dan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dengan cara dibunuh hukumannya, atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara berbeda, atau diasingkan dari daerahnya. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi man yastahiqqu ismal muharabah. Para ulama fikih berbeda pendapat akan orang yang bisa dikatakan muharib. Siapa yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul? Itu ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, faqala Malikun, Al-Imam Malik berkata, al-muharibu indana man hamala 'alan nas as-silaha wa akhafahum fi Misrin aw bariyatin. Yang dimaksud orang yang memerangi Allah dan Rasul, yang nantinya akan diperlakukan seperti orang yang membegal atau merampas milik orang lain dengan cara kekerasan. Man hamala 'alan nasis silah, orang yang membawa senjata pada orang lain dan menakut-nakuti mereka, baik itu fi Misrin, dalam perkotaan, au bariyatin, atau dalam pedesaan. Ini perkataan Imam Malik. Jadi yang dimaksud orang yang memerangi Allah dan Rasul yang mempunyai hukuman
yang sudah disebutkan tadi adalah orang yang membawa senjata pada orang lain dan dia menakut-nakuti mereka, ya, baik itu di pedesaan atau di perkotaan, sama saja. Wa qala Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah berkata, al-muharibul ladzi tajri alaihi ahkamu qutta'it tariq man hamala as-silaha fi sahra aw bariyah. Yang dimaksud al-muharib, orang yang merangi Allah dan Rasulnya, kata Imam Abu Hanifah, alladzi tajri alaihi ahkamu qutta'it tariq, di mana dia nantinya diperlakukan, akan diberikan hukuman seperti orang yang tukang begal. Man hamala silaha fi sahra aw bariyah, adalah orang yang membawa senjata, baik itu di pedesaan, ya, pedesaan atau di tanah lapang yang tidak ada orang di sana. Wa amma fil masr, adapun di perkotaan, fala yakunu qati'an. Nah, kalau misalkan dia membawa senjata dan menakut-nakuti orang di perkotaan yang tentunya di sana banyak orang, itu tidak dikatakan muharib yang nantinya akan menerima hukuman yang setelah disebutkan tadi. Li'annal majni alaihi yalhaquhul ghauth. Karena korban ketika ada di perkotaan itu tentunya akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang sekitar, ya. Wa qala Syafi'i, man kabara fil Masr bil lususiyah kana muhariban. Kata Imam Syafi'i, adalah orang yang menentang di dalam perkotaan dengan cara merampas, itu sudah dikatakan muharib, ya. Wa sawa'un fi dzalikal manazil, entah itu ada di perumahan, turuk, jalan di jalan raya, wa diyar ahlil badiyah, dan juga orang-orang perumahan orang desa, wal qura hukmuha wahid. Jadi semuanya itu satu hukum, ya. Qala Ibnu al-Munzir, kitabu 'ala al-umum wa laysa li ahadin ay yukhrija min jumlatil ayati qauman bighairi hujjah. Kata Ibnu al-Munzir, dalam Al-Qur'an itu, innal ladzina yuharibunallaha, apa tadi? Innama jazaa'ul ladzina yuharibun. Itu kan umum. Maka kita mutlakkan keumuman ayat tersebut atas keumumannya. Jadi tidak ada orang yang dikecualikan. Yang penting dia sudah merangi, maka sudah dikatakan muharib. Aqulu wa la'alla hadha huwal arjah li umumil ayah.